Halo teman-teman. Di sini aku cuma mau berbagi pengalaman. Aku harap kalian juga tahu tentang hal ini, supaya gak ada yang disesali di masa depan. Semoga kalian gak pernah mengorbankan kesenangannya sebentar dan membayarnya dengan sesal yang seumur hidup. Kata orang, kita hari ini adalah hasil pilihan kita di masa lalu. Dan kita yang sekarang itu menentukan nasib kita di masa depan. Terkadang kesenangan yang harus kita bayar nggak sebanding dengan kebahagiaan di masa depan yang kita korbankan. Aku itu sempat beberapa kali ditanya sama teman-teman sekolah, kenapa kamu sekarang berubah? Kenapa sekarang kamu nggak kayak dulu lagi? Tahu nggak? Pada akhirnya setiap orang itu pasti berubah seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya umur, dan point of view terhadap apapun itu jadi berbeda. Dan biasanya karena faktor biologis, psikologis, dan sosial yang saling berinteraksi, seperti kematangan fisik, perubahan kognitif, dan emosional, serta adaptasi terhadap peran dan lingkungan sosial yang baru. Perubahan ini membentuk kepribadian kita, minat, nilai, dan kemampuan kita. Dan semoga kalian tahu hal ini. Sebagaimana aku tahu, meskipun aku ngerasa aku terlambat, aku nyesel karena nggak tahu lebih awal. Semakin hari, kita itu semakin dewasa. Kita selalu dituntut untuk jadi manusia yang ideal dalam aspek apapun. Ideal di mata orang tua, ideal sebagai pasangan, ideal di mata masyarakat, sukses, mapan, punya track record yang baik, punya karya, punya keluarga yang baik dan bahagia. Tapi jujur, kadang aku itu takut. Takut kalau pada akhirnya justru aku gagal jadi manusia yang baik, gagal menjadi manusia yang ideal. Dan ini alasan aku berubah. Ini alasan aku berdamai dengan kehidupan yang salah, dengan pilihan-pilihan yang salah di masa lalu. Karena beban moral yang kelak aku pertanggungjawabkan di masa depan. Aku itu nggak mau jadi pasangan yang nggak ideal, yang kerjaannya cuma nuntut mau bener sendiri, kerjanya cuma selingkuh, ngerokok, minum, dan nggak menjadi manusia yang bertanggung jawab pada akhirnya. Aku nggak mau jadi seorang ayah yang nggak baik buat anaknya kelak, yang kerjaannya itu cuma menuntut anaknya menjadi baik, tapi nggak pernah menjadi contoh yang baik. Aku nggak mau jadi kepala keluarga yang lalai pada akhirnya, yang nggak bertanggung jawab terhadap keluarganya, yang nggak bisa mendidik anak dan istrinya ke jalan yang baik dengan ilmu. Dan salah satu alasan aku ngejar finansial yang baik, aku nggak mau jadi orang tua yang sering bertengkar di depan anaknya hanya karena uang yang nggak seberapa. Karena aku pernah merasa di momen kayak gitu, rasanya itu nggak enak. Dan aku ngerasa aku itu gagal jadi anak tanpa pencapaian. Aku takut ketika orang lain membicarakan pencapaiannya, aku hanya bisa diam. Ketika orang lain membanggakan orang tuanya, aku justru malah membuat mereka kecewa. Aku justru malah membuat mereka menangis. Karena ternyata jadi manusia yang ideal itu bukan cuma persoalan harta atau jabatan, tapi bagaimana aku menjaga diri, menjaga hati, dan tetap punya nilai. Meskipun hidup nggak selalu sesuai rencana, nggak selalu seperti yang kita mau. Dan pada akhirnya aku sadar, ketakutan terbesarku
bukanlah nggak jadi kaya, bukan nggak punya gelar atau pencapaian, tapi ketika aku mati nanti, aku takut nggak sempat jadi manusia yang baik terhadap sesama. Lebih-lebih di mata Sang Pencipta, aku takut. Makanya aku berdamai dengan kehidupan yang salah dan memilih kehidupan yang baik. I want a good life, not a good moments.